Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita akan membahas bab kelima, lapisan bumi. Ya, oke, ya, oke. Kita bagian yang kedua. Pada bab 5 yang akan kita bahas tentang lapisan bumi. Namun kita bahas dulu istilah-istilahnya. Istilah-istilah penting dari bumi itu ada atmosfer, litosfer, hidrosfer. Untuk troposfer sampai dengan biosfer itu masuknya di atmosfer, ya. Nanti ada lapisan-lapisannya yang menyelimuti daripada bumi. Oke. Oke, kita lanjut ya. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang ada di NASA, bumi memiliki bentuk bulat seperti bola, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah bola hanya memiliki selimut yang menyelimuti permukaan saja, sedangkan bagian dalamnya itu kosong. Salah satu material yang dimuntahkan saat terjadi letusan gunung berapi adalah lava, yakni magma dari dalam bumi yang keluar ke permukaan. Berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa jauh di dalam bumi juga terdapat cairan berupa magma yang menjadi salah satu penyusun bumi. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa bumi berbentuk bola yang memiliki isi di dalamnya. Pada kegiatan sebelumnya telah kamu ketahui bahwa telur dan bawang merah terdiri atas lapisan-lapisan tertentu di dalamnya. Sama halnya dengan bumi, bumi memiliki lapisan-lapisan penyusun mulai dari lapisan paling dalam hingga lapisan terluar. Jika bumi ini dibelah, maka lapisan-lapisan penyusun bumi akan nampak seperti gambar yang ada di sini pada gambar 5.3. Bumi tersusun atas lapisan-lapisan yang terdiri atas ada atmosfer, kemudian itu sebagai lapisan terluar, kemudian ada mantel bumi, ya, kemudian ada inti luar dan inti dalam. Dalam bentuk dari lapisan tersebut adalah selimut bola, sehingga lapisan yang lebih luar menyelimuti lapisan di dalamnya. Secara umum, bumi itu terdiri dari atas 3 komponen utama, yaitu komponen gas yang disebut dengan atmosfer, yang kedua komponen padatan yang disebut dengan litosfer, dan komponen air yang disebut dengan hidrosfer. Oke, bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah atmosfer. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bumi adalah satu-satunya planet di Bima Sakti yang menunjang adanya kehidupan. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah kamu pelajari bahwa makhluk hidup aerob memerlukan oksigen dari udara untuk bernafas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Ya, udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer berasal dari dua kata dari Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Jadi yang disebut dengan atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi.
lanjutkan. Adapun lapisan-lapisan atmosfer ya itu terdiri yang pertama ya. Ini secara garis besar atmosfer bumi terbagi dua bagian. Yaitu ada bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri atas troposfer dan stratosfer. Bagian atas terdiri atas mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ya, jadi ini dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Troposfer, ya, memiliki ketinggian antara 0 km sampai 10 km di atas permukaan laut. Jadi yang kita bisa rasakan itu adalah troposfer. Ya. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain, berada pada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Ini yang kedua adalah stratosfer, yaitu memiliki ketinggian dari 10 km sampai 50 km di atas permukaan laut. Perhatikan pesawat yang melintas di udara. Ketika kamu memperhatikan pesawat yang melintas, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun sebenarnya pesawat tersebut stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3 yang akan lebih dibahas detail di bagian selanjutnya. Oke, next. Yang ketiga adalah mesosfer. Mesosfer memiliki ketinggian antara 50 km sampai 85 km di atas permukaan laut. Ya. Saat melihat fenomena meteor, kamu akan menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan kemudian hilang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah meteor sedang menuju bumi. Akan tetapi, meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian, terlihat seolah-olah meteor tersebut melintas bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50-80 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor menuju bumi akan terbakar habis di meteor. Oke. Kita lanjutkan yang keempat. Masih pada atmosfer. Yang keempat adalah termosfer. Termosfer itu memiliki ketinggian dari 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Ya. Ketika sebuah pesawat ulang-alik milik NASA bersamaan dengan peluncuran teleskop Hubble, pernahkah terpikirkan di mana teleskop Hubble tersebut berada? Apakah masih di dalam bumi? Teleskop Hubble milik NASA mengorbit pada lapisan atmosfer.
lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1985 derajat Celcius. Selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Ya. Jadi di situ pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion bermuatan yang disebut ionosfer. Ketika kamu mendengarkan radio pada malam hari, ya, itu siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi amplitudo modulation atau AM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Ya. Ini jadi ketika malam hari dan ketika siang hari. Oke. Lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Yang kelima adalah exosfer. Exosfer adalah bagian yang paling tertinggi, itu memiliki ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Ya. Perhatikan gambar 5.10 satelit yang mengorbit bumi pada lapisan exosfer. Di manakah satelit tersebut mengorbit? Apakah masih dalam atmosfer bumi? Setelah satelit-satelit buatan yang mengitari bumi tersebut masih berada di dalam atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan exosfer. Lapisan exosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari exosfer adalah gas hidrogen. Jika kamu pernah melihat video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di exosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat. Hal ini disebabkan exosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekan udara itu sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut tergantung pada mesin pendorong. Oke, kita bahas yang kedua, yaitu litosfer. Kalau tadi kita bahas tentang atmosfer, yang kita bahas yang kedua adalah litosfer. Ya. Oke, kita lanjut. Planet bumi yang kita tinggali ini kalau dipikir-pikir usianya sudah cukup tua ya. Kira-kira kalau sudah tua, apakah kamu bisa menebak berapa usia bumi sekarang ini? Apakah sama dengan ulang tahun kamu? Ya. Nah, yang jelas tidak sama dengan usia dari teman-teman kamu. Kita lanjutkan. Banyak teori pembentukan tata surya yang pastinya sudah kamu pelajari. Apapun teorinya, yang jelas bumi itu punya lapisan-lapisannya, baik atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Kamu bisa baca tulisan tentang atmosfer di halaman di sumber bacaan yang lain. Ya. Nah, kita bahas apa itu litosfer. Litosfer itu dapat diartikan, ya. Nih, kalau di sini ilustrasinya itu adalah
Aku sedang mencari litosfer. Apakah kamu tahu ada di mana? Aku ini adalah salah satu bentuk dari litosfer. Jadi, litosfer itu dapat diartikan sebagai lapisan batuan yang ada di bumi. Itu makanya kan ilustrasi gambarnya adalah gunung. Ya. Oke. Lapisan litosfer itu ada. Oke, kita lanjut. Berdasarkan struktur bumi, ada dua teori. Ya. Ada teori untuk ini. Ya. Hidrosfer memisahkan antara lapisan litosfer satu dengan yang lain yang mengakibatkan adanya material panas yang membuat permukaan di tiap bagian litosfer itu berbeda-beda. Adanya perbedaan permukaan dari tiap lempengan di litosfer itu terbagi dalam dua teori yang bisa kami pelajari. Berdasarkan struktur bumi ada dua teori mendasar. Yang pertama ada teori tektonik lempeng. Yang kedua teori gempa bumi dan gunung api. Ya, itu. Jadi nanti untuk litosfer itu teorinya ada dua, ada teori tektonik lempeng dan teori gempa bumi dan gunung. Yang pertama adalah teori tektonik lempeng. Ya. Menurut Albert Wegener, seorang meteorolog asal Jerman, mengatakan bahwa teori tektonik lempeng menganut bahwa di zaman dahulu semua benua di bumi ini menyatu dan membentuk dataran yang luas. Sebutannya Pangea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, Pangea mulai terpisah dari bergerak menjauh secara perlahan. Sayangnya, teori ini tidak didukung penjelasan bagaimana cara Pangea itu saling menjauh. Ya. Kita masih melanjutkan teori tektonik. Nah, ini adalah gambar daripada dulu yang disebut dengan Pangea itu adalah suatu daratan yang sangat luas sehingga terjadi gempa, dia akan memisah-misah. Konon katanya antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu awalnya menyatu. Ketika terjadi gempa, dia memisahkan. Ya. Yang kedua adalah teori gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi sendiri diartikan getaran yang merambat melalui material bumi. Ini disebabkan energi dari pergerakan lempeng yang ada di dalam bumi. Semakin besar energinya, maka getarannya semakin terasa. Gempa bumi melepaskan gelombang seismik yang merambat sepanjang permukaan bumi. Ya, jadi di tiap permukaan bumi yang kamu pijak ini terdapat gelombang seismik. Ketika gempa terjadi di dasar laut, maka gerakan antar lempeng tersebut akan mendorong air laut untuk naik ke permukaan dan menimbulkan gelombang yang sangat besar. Inilah yang disebut dengan tsunami. Nah, ini adalah istilah-istilah dari gempa bumi. Ada yang disebut dengan seismik, seismologi, ilmu yang mempelajari itu adalah seismologi. Kemudian ada seismograf, kemudian epicentrum dan hipocentrum dan skala Richter. Seismik itu adalah gelombang yang merambat sepanjang permukaan bumi. Kemudian seismologi, ilmu yang mempelajari gempa bumi. Kemudian seismograf, alat yang mencatat data gelombang seismik. Ini yang biasanya kalau seandainya ada di gunung berapi, itu ketika seorang reporter pasti menyorotnya adalah seismograf. Kemudian ada epicentrum, yaitu permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum, dan hipocentrum sendiri adalah titik kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Dan yang terakhir adalah skala Richter, yaitu satuan kekuatan gempa. Oke, kita lanjut.
kita lanjutkan. Yang ketiga adalah hidrosfer, ya. Kita bahas tentang hidrosfer. Silahkan kalian buka bukunya halaman 131, ya, halaman 131. Kita bahas tentang hidrosfer. Ya. Oke, bumi yang kita huni diselimuti oleh air atau yang sering disebut dengan hidrosfer. Ya. Hidrosfer itu berasal dari dua kata, hidros yang berarti air dan sphaira yang berarti selimut. Jadi warna di sini. Jadi hidrosfer itu merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak dapat meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra. Hidrosfer juga meliputi air di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita akan membahas bab kelima, lapisan bumi. Ya. Oke. Ya, oke, kita lanjut di Oke, cukup sekian. Terima kasih. Nah, sekarang tugas untuk kalian di rumah. Instruksinya seperti ini, ya. Setiap siswa itu wajib untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar YouTube sebagai pengganti absensi dan jawaban. Setiap kelas cukup tugasnya satu pertanyaan. Nih, satu kelas nih. Maksudnya tiap siswa itu menjawabnya satu pertanyaan. Ya, setiap kelas pertanyaannya berbeda-beda. Ya. Oke. Contoh di komentar itu kalian langsung tulis jawaban ya, format. Oke. Format jawaban di kolom komentar absensi itu ada nama kalian, ya. Kemudian ada kelas dan jawabannya. Contohnya seperti ini. Nanti kalian tinggal diketik aja nama, kelas, dan jawabannya. Itu sebagai pengganti dari absensi. Soalnya, silakan perhatikan. Oke, soalnya seperti ini. Untuk yang pertama, kelas 71. Jadi nanti siswa-siswi kelas 71 harus menjawab pertanyaan ini. Soalnya adalah atmosfer berasal dari dua kata, yaitu didik-didik. Silahkan kalian jawab. Yang kedua,
kelas untuk 72. Soalnya adalah apa yang dimaksud dengan atmosfer? Ya, gampang kan? Apa yang dimaksud dengan atmosfer? Oke, soal untuk kelas 73. Urutkan lapisan atmosfer dari yang terbawah sampai yang teratas. Jadi kalian harus bisa mengurutkan lapisan atmosfer dari yang terbawah sampai yang teratas. Oke. Kemudian untuk soal kelas 74. Nih, kelas 74 siap-siap nih. Soalnya adalah apa yang dimaksud dengan litosfer? Ya, silakan kalian jawab kelas 71, 72, 73, 74. Ya. Itu soalnya berbeda-beda, jadi nanti kalian di kolom komentar YouTube itu ada silakan tulis, ketik nama kalian, kelas kalian, dan jawabannya cukup satu-satu ya. Oke, kita lanjut soal lanjutan untuk kelas 75. Untuk kelas 75 soalnya adalah sebutkan lapisan litosfer bumi. Ya, sebutkan lapisan litosfer bumi. Sedangkan untuk kelas 76 soalnya berdasarkan struktur bumi ada dua teori mendasar tentang bumi. Sebutkan. Kemudian yang terakhir adalah untuk kelas 77 soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan hidrosfer. Ya. Kelas 77 soalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan hidrosfer. Ya. Silahkan kalian jawab sesuai soal dan kelas masing-masing. Oke. Jadi tiap kelas itu tiap siswa soalnya sesuai dengan kelas masing-masing, jadi tidak bersamaan. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas?